Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taskia Dinda Putri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi dengan NIM 29022500005. Di sini saya akan membahas materi mengenai outlook atau sudut pandang dari perekonomian Indonesia tahun 2023 untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Darmainis SEMM. Di sini ada 6 materi pembahasan yang akan saya presentasikan. Pertama, mengenai perekonomian Indonesia dari sisi moneter. Yang kedua, ekonomi makro Indonesia. Yang ketiga, fokus kebijakan fiskal pada tahun 2023. Yang keempat, pendapatan dan belanja negara tahun 2023. Yang kelima yaitu kebijakan defisit dan pembiayaan. Dan yang terakhir mengenai tantangan perekonomian Indonesia tahun 2023. Pertama-tama saya akan membahas mengenai perekonomian Indonesia dari sisi moneter. Kebijakan moneter sendiri diarahkan untuk menjaga stabilitas atau profitabilitas. Maka dari sisi moneter akan menjalankan kebijakan menyeluruh untuk pemulihan ekonomi melalui pro-stability. Dalam hal ini, Bank Indonesia selaku lembaga yang bertanggung jawab harus menyiapkan rencana-rencana atau kebijakan-kebijakan menghadapi berbagai tantangan ekonomi pada tahun 2023. Langkah-langkah yang dilakukan Bank Indonesia melalui upaya extra effort atau sinergi multi peran akan mampu menjaga stabilitas inflasi meski terjadinya inovasi dan perubahan secara masif, rantai pasok global masih berlangsung. Sementara itu, nilai tukar rupiah juga masih sejalan dengan fundamental ekonomi yang solid ditopang oleh cadangan devisa dan kinerja neraca pembayaran yang masih juga kuat dan stabil. Sebagai katalisator utama dalam pembangunan ekonomi, maka sumber pembiayaan sepatutnya dapat lebih variatif, atraktif, serta reliabel. Maka salah satu langkah yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan mengimplementasikan dan mewujudkan hal tersebut dengan pengesahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK. Selanjutnya saya akan membahas mengenai ekonomi makro Indonesia. Ekonomi makro sendiri artinya mempelajari seluruh sistem pasar dalam skala besar. Jadi ada berbagai hal yang akan disoroti dalam ekonomi makro ini. Pertama-tama kita akan membahas mengenai pertumbuhan perekonomian Indonesia. Di sini yang pertama, transaksi dari pandemi COVID-19 yang diharapkan terjadi di tahun 2022 akan menjadi basis fundamental yang kuat bagi pembangunan ekonomi jangka pendek menengah di tahun 2023. Selanjutnya, dari sisi produksi, transformasi ekonomi juga memiliki peranan penting dalam mendorong kinerja sektor manufaktur dan perdagangan, di mana kedua performa sektor ini diperkirakan menguat seiring dengan solidnya permintaan dan daya asing dalam negeri maupun pasar global. Upaya revitalisasi industri juga diharapkan dapat efektif dalam mengembalikan peran dari sektor manufaktur itu, yaitu sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Maka sektor manufaktur dan perdagangan masing-masing diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,6 sampai 6,0% dan 5,0 sampai 5,6% pada tahun 2023. Selanjutnya adalah mengenai konsumsi rumah tangga masih akan terus menunjukkan kinerja yang optimal. Hal ini sangat dipengaruhi dari ketersediaannya lapangan pekerjaan tentu saja. Dorongan pemerintah melalui program pengembalian kualitas sumber daya manusia seperti program prakerja
akan sangat membantu untuk mempersiapkan tenaga kerja dengan kapasitas yang sesuai dalam kebutuhan dunia usaha. Selain itu, seperti belanja sandang, hiburan, dan pariwisata juga akan sepenuhnya pulih setelah periode pandemi tahun 2022. Yang terakhir mengenai pertumbuhan perekonomian Indonesia adalah ekspor yang telah menjadi penopang pertumbuhan perekonomian Indonesia di masa krisis akibat pandemi. Diperkirakan akan terus melanjutkan tren pertumbuhan yang kuat. Selanjutnya adalah mengenai inflasi. Perkiraan laju inflasi domestik tahun 2023 tetap berada pada kisaran 3,0 tidak sampai 1,0%, masih sesuai dengan sasaran inflasi yang telah ditetapkan. Laju inflasi sendiri pastinya akan mempengaruhi harga komoditas atau kebutuhan pokok dalam negeri. Jadi melihat saat ini kondisi harga komoditas global yang diperkirakan mulai melandai, tentu akan mempengaruhi pergerakan harga-harga komoditas domestik ke depan. Namun, aktivitas ekonomi sosial masyarakat yang semakin membaik, terutama pada masa setelah Ramadan dan Idul Fitri serta Natal, sangat membantu stabilitas inflasi. Yang kedua mengenai inflasi adalah pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga laju inflasi agar tetap berada dalam tren menurun dan stabil sebagai dukungan pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Ukuran untuk menjangka ekspektasi inflasi masyarakat pada level stabil dan rendah meskipun ditetapkan menurun, laju inflasi diperkirakan tetap dapat memberikan ruang bagi para dunia usaha untuk berkembang tanpa memberikan tekanan yang besar dari sisi permintaan. Yang terakhir adalah nilai tukar rupiah. Pergerakan nilai tukar rupiah pada tahun 2023 masih akan dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari global dan domestik. Dari sisi global, keberlanjutan pengetatan kebijakan moneter yang dilakukan oleh negara maju maupun berkembang masih akan mewarnai dinamika pasar keuangan global. Potensi utamanya akan terjadi pada periode kenaikan suku bunga acuan yang diperkirakan masih berlanjut di tahun 2023. Sebagai langkah untuk menurunkan kembali inflasi Amerika Serikat ke level 2% dan jangka menengah, dan masih adanya potensi risiko geopolitik yang dapat menambah ketidakpastian di pasar keuangan global. Maka dari itu pergerakan nilai dari tukar rupiah Indonesia ini masih sangat dipengaruhi oleh faktor global dan domestik. Selanjutnya adalah mengenai kebijakan fiskal. Fiskal sendiri adalah segala urusan yang mengenai pajak dan pendapatan negara. Fiskal berasal dari masyarakat dan dianggap oleh pemerintah sebagai penerima yang digunakan untuk mengeluarkan berbagai program-program. Di sini ada fokus kebijakan fiskal pada tahun 2023. Pertama kita akan melihat dari sisi kesehatan. Secara umum, kebijakan anggaran kesehatan pada tahun 2023 diarahkan untuk memperkuat sektor kesehatan. Hal ini dilakukan dengan memberikan fokus dari yang sebelumnya adalah tindakan penyembuhan penyakit ke tindakan pencegahan. Yang kedua dari sisi pendidikan. Pemerintah secara konsisten melakukan berbagai terobosan kebijakan untuk meningkatkan efektivitas anggaran pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah transformasi pendidikan nasional, terutama dalam upaya meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana sekolah, penguatan PAUD, dan link atau match pendidikan vokasi, pendidikan tinggi yang mendukung penguasaan keahlian terapan tertentu
meliputi program pendidikan, diploma, dan terakhir adalah kompetisi guru atau pengajar itu sendiri. Yang ketiga adalah mengenai perlindungan sosial. Program Pelinsos diarahkan untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim dengan perluasan wilayah yang sasarannya lebih dari 2 kali lipat dari tahun sebelumnya, yaitu 2022. Pemerintah mengharapkan agar dapat mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrim yaitu menjadi 0% pada tahun 2024. Yang keempat adalah dari sisi infrastruktur. Pemerintah akan terus berkomitmen untuk melaksanakan proyek pelaksanaan infrastruktur padat karya pada tahun 2023. Pembangunan infrastruktur padat karya tersebut akan memperluas penciptaan lapangan kerja dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Pemerintah juga terus mendorong peran swasta maupun BUMN dalam pembangunan proyek strategis nasional yang berbasis pada padat karya dengan melalui skema pembiayaan kreatif, budaya guna, dan berkelanjutan. Selanjutnya adalah mengenai pendapatan negara dan belanja negara tahun 2023. Teman-teman, kita akan bahas mengenai pendapatan negara tahun 2023. Ada 3 sumber pendapatan negara dan dilihat dari komposisinya pendapatan negara, penerimaan perpajakan masih menjadi tumpuan utama sumber pendapatan negara. Jadi, kebijakan penerimaan perpajakan pada tahun 2023 diarahkan untuk upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Hal ini dilakukan dengan memperluas rasio perpajakan dan memperluas basisnya, yaitu dengan optimalisasi penerimaan pajak untuk ekonomi digital serta peningkatan kepatuhan dan penyempurnaan regulasinya. Yang kedua adalah penerimaan negara bukan pajak. Kebijakan PNBP pada tahun 2023 diarahkan untuk optimalisasi pendapatan negara guna mendukung konsolidasi fiskal. Yang ketiga adalah pendapatan hibah. Pemerintah terus berupaya agar tata kelola hibah dapat terus ditingkatkan mekanismenya agar sistem yang memberikan itu bisa memudahkan dan fleksibilitas bagi pemberi hibah sesuai dengan karakteristik hibah itu sendiri. Selanjutnya adalah mengenai belanja negara tahun 2023. Di sini ada belanja pemerintah pusat. Secara umum, kebijakan belanja pemerintah pusat pada tahun 2023 diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja atau spending better. Jadi ini meningkatkan belanja-belanja dari belanja sebelumnya. Ini berguna untuk meningkatkan penguatan reformasi struktural dan fiskal. Kebijakan tersebut berguna mendukung peningkatan kualitas SDM, produktif dan berdaya saing. Yang kedua adalah transfer ke daerah. Implementasi UU nomor 1/2022 tentang HKPD adalah mewujudkan alokasi sumber daya yang nasional yang efisien dan efektif melalui hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Selanjutnya adalah mengenai kebijakan defisit. Pada tahun 2023, pemerintah berkomitmen untuk melakukan langkah konsolidasi fiskal, yaitu dengan menurunkan anggaran defisit dan akumulasi hutang dengan mengembalikan defisit anggaran di bawah 3% terhadap BPD atau produk domestik bruto.
Langkah konsolidasi fiskal tersebut menjadi penting untuk dilakukan guna menjaga keberlanjutan fiskal jangka menengah dan panjang. Kebijakan fiskal pada tahun 2022 dengan anggaran defisit yang menurun secara bertahap menjadi jambatan menuju konsolidasi fiskal tahun 2023. Jadi, seiring dengan pemulihan ekonomi nasional yang sedang berlanjut, serta upaya untuk menjaga kesinambungan fiskal, defisit fiskal pada tahun 2023 direncanakan pada level 2,81% PBD, yaitu 562,6 triliun sampai dengan 2,95% PBD, 596,7 triliun. Selanjutnya adalah mengenai kebijakan pembiayaan. Keberhasilan pemerintah dalam pemenuhan pembiayaan APBN pada periode pandemi COVID-19 menunjukkan kepercayaan pasar keuangan domestik dan global serta prospek perekonomian Indonesia ke depannya, serta pengelolaan fiskal dan kebijakan makro yang baik dan prudent. Arah kebijakan pembiayaan tahun 2023 ditunjukkan untuk mendorong transformasi inovatif dan sustainable. Selain itu, fleksibilitas pembiayaan tetap dijaga untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Jadi, kebijakan pembiayaan tahun 2023 terdiri dari menutup defisit anggaran sebagai konsekuensi kebijakan fiskal. Yang kedua, melakukan pengelolaan utang secara prudent dan sustainable. Yang ketiga, mengendalikan tingkat risiko utang pada level yang aman dan kredibel. Yang terakhir, mendukung pendalaman pasar keuangan atau financial deepening. Materi terakhir mengenai tantangan perekonomian Indonesia tahun 2023. Sebenarnya ada banyak tantangan-tantangan ekonomi yang akan dihadapi oleh Indonesia. Dan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa 3 tantangan utama ekonomi Indonesia di tahun 2023. Pertama adalah melemahkan ekonomi global ke kinerja ekspor. Jika perekonomian negara mitra dagang melemah, maka ekspor Indonesia akan turun. Disinilah kebijakan pemerintah harus betul-betul tepat. Meski perekonomian Indonesia saat ini masih tumbuh di atas 5%, namun jika perekonomian global masih dibayangi awan gelap dan tidak bisa bangkit, maka kita akan sulit untuk menjalankannya. Yang kedua adalah suku bunga yang tinggi. Diketahui bahwa Bank Indonesia memiliki kebijakan moneter yaitu kebijakan menurunkan tekanan inflasi. Hal ini sejalan dengan bagaimana pemerintah di tahun 2023 ingin menjaga laju inflasi agar tetap berada dalam tren menurun dan stabil sebagai dukungan pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Hal ini harus dilakukan dengan menaikkan suku bunga yang tinggi. Namun, tentu hal ini membawa tantangan sendiri di mana berdampak pada penguatan dolar Amerika Serikat dan imbal hasil obligasi pemerintahannya. Yang terakhir adalah tantangan inflasi. Tantangan inflasi ada banyak sekali. Kenaikan harga energi yang berdampak pada daya beli masyarakat, harga minyak yang masih dibayangi perasaan di tengah kondisi perang Rusia-Ukraina yang tidak kunjung usai, pertemuan OPEC, dan rencana negara menetapkan harga minyak. Jadi itu mungkin tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh negara Republik Indonesia. Untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi, maka koordinasi dari berbagai pihak harus dilakukan, terutama kebijakan moneter, Bank Indonesia, kebijakan fiskal, kebijakan makro, dan kebijakan ekonomi lainnya. Bila semua sektor dapat berjalan
maka ekonomi Indonesia akan kuat di tahun 2023. Mungkin itu saja presentasi mengenai outlook perekonomian tahun 2023. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.